Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang wa mimma razaqnahum yunfikun, yakni dan mereka membelanjakan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, yaitu merupakan kegiatan syariat Islam dalam hubungannya menegakkan hak-hak sesama hamba Allah atau hukukul ibad atau hablum minan nas, yaitu menegakkan hubungan sesama Allah sebagai bukti atau kelanjutan hasil dari kesuksesan melakukan hukukullah, yaitu menegakkan hak-hak Allah atau mengadakan hubungan dengan Allah Ta'ala, hablum minallah, yaitu dibuktikan berupa wa mimma razaqnahum yunfikun, yang dalam sholat digambarkan buah dari takbir, ruku, dan sujud dalam sholat, maka harus menghasilkan ucapan keadaan yang digambarkan sebagai ucapan Assalamualaikum warahmatullah ketika sholat berakhir, setelah membaca tahiyat yang terakhir sambil nengok kanan, nengok kiri, itu menunjukkan memberikan rahmat kepada seluruh lingkungan. Sebelumnya juga telah dijelaskan bahwa hijrahnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah bukan berarti penderitaan beliau dan umat Islam semakin ringan, bahkan sebenarnya semakin berat. Sebab kalau di Mekah yang dihadapi adalah hanya kezaliman orang-orang musyrik Mekah, pimpinan Abu Jahal dan kawan-kawan, tetapi ketika hijrah ke Madinah yang dihadapi adalah lingkungan yang buruk. Karena keadaan yang buruk, ada penyakit malaria, sehingga para sahabat pun ada beberapa yang mengalami serangan malaria. Sedemikian rupanya mereka menderita. Kemudian mereka pun harus menghadapi 3 golongan suku Yahudi, yaitu Bani Kainuko, Bani Quraidah, dan Banu Nazir. Kemudian mereka juga harus menghadapi 2 suku musyrik Arab di Madinah, yaitu Khazraj dan Aus. Samping itu, yang harus dihadapi berikutnya yang tidak kurang menjengkelkan atau memerlukan kesabaran menghadapinya, yaitu menghadapi kaum munafikin Madinah pimpinan Abdullah bin Salul bin Ubay bin Salul. Jadi seperti itulah keadaannya yang harus dihadapi, di mana Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW harus berdakwah Islam kepada mereka. Telah dijelaskan bahwa mengapa kok ada 3 suku Yahudi di Madinah, karena pada hakikatnya mereka mengetahui bahwa dalam Bible tentang nubuatan, tentang kedatangan seorang Rasul yang datang dari daerah Faran, dari gurun Faran, yaitu daerah Arab. Adapun nubuatannya adalah kita baca dalam kitab Ulangan ayat 18 yang pada ayat 15 berbunyi, seorang nabi dari tengah-tengah kamu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan, tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan tidak mau lagi aku melihat api yang besar ini, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, yaitu kepada Musa, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang ku perintahkan kepadanya. Orang
yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang akan diucapkan oleh nabi itu demi nama-Ku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi nama-Ku perkataan yang tidak Ku perintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jadi itulah nubuatan di dalam Bible. Oleh karena dikatakan bahwa ahli kitab itu sangat mengetahui nubuatan tentang kedatangan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW sebagai Nabi yang seperti Musa itu bagaikan mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi kenyataannya ketika Nabi yang dijanjikan itu datang, mereka mendustakannya, mereka mensalah tafsirkannya, atau mereka mengubah-ubah sedemikian rupa. Nah itulah salah satu keburukan golongan ahli kitab dalam ini adalah orang-orang Yahudi. Nah orang-orang seperti itulah yang dihadapi oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW di Madinah. Sesuai dengan nubuatan itu pula lah, maka di dalam Al-Quran ada suatu kisah, yaitu tentang perjalanan Nabi Musa. Sebenarnya cerita tentang perjalanan Nabi Musa ini merupakan kasyaf, bukan cerita sebenarnya. Sebab bagaimana mungkin Nabi Musa berjalan bersama teman mudanya mencari seorang guru selama berabad-abad. Padahal dalam kenyataannya ketika Bani Israel hanya 40 hari setelah keluar dari Mesir, beliau berkhalwat di Gunung Tur, meninggalkan Bani Israel 40 hari, padahal di situ ada Nabi Harun yang mewakili beliau. Apa yang terjadi? Mereka kembali menjadi musyrik oleh perbuatan Samiri yang membuat patung anak sapi dari perhiasan yang mereka bawa dari Mesir. Mereka kembali 40 hari. Oleh karena itu, dalam cerita tentang orang mengatakan cerita Nabi Khidir bahwa Nabi Musa itu akan berjalan walaupun berabad-abad, tentu ini bukan cerita sebenarnya, tapi pada hakikatnya ini adalah suatu pengalaman atau kasyaf rohani atau pengalaman rohani yang dialami oleh Nabi Musa. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan Nabi yang seperti Musa. Sehubungan dengan apa yang akan terjadi di kalangan kaum beliau ketika Nabi itu datang. Nah inilah sebenarnya yang diceritakan tentang umumnya umat Islam cerita bahwa ini adalah kisah pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir atau dengan siapa, tapi pada hakikatnya kisah ini bukan kisah sebenarnya, bukan kisah jasmani, tapi suatu kisah pengalaman rohani Nabi Musa atau Isra Nabi Musa yang memiliki nubuatan, yang memiliki falsafah yang sangat dalam, khususnya tentang ketidaksabaran Bani Israel untuk menerima jika mereka menjadi seorang muslim. Pelajarannya hanya 3, yaitu tadi pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Musa itu tidak sabar. 1, melubangi perahu, beliau protes. 2, membunuh pemuda, beliau protes. Yang ketiga adalah membangun tanpa minta upah, juga protes. Inilah bahwa betapa ajaran Islam yang betul-betul memerlukan satu istiqomah untuk melaksanakannya. Jangan banyak tanya, sebab jika banyak tanya seperti Musa, bagaimana sapi itu yang harus disembelih, kan sama saja ini airnya, menjadi berat bagi mereka. Baiklah, Allah Ta'ala berfirman tentang kisah ini, mungkin untuk sementara dibaca hanya beberapa ayat saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu al-abrahu hatta ablagha majma'al bahraini aw amma dia hukbah. Dikatakan bahwa ingatlah ketika Musa berkata kepada temannya yang muda, aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sebelum aku sampai ke tempat pertemuan 2 lautan. Meskipun aku harus berkelana berabad-abad lamanya. Jadi jelas sekali bahwa ini adalah kisah rohani, bukan kisah perjalanan
secara jasmani. Jadi dengan ayat ini, masalah Isra Nabi Musa alaihissalam telah dibahas. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa para pengikut Nabi Isa alaihissalam, yaitu orang Nasrani, telah mencapai kekuasaan dan kesejahteraan duniawi yang sangat besar. Dan dalam perjalanan mereka yang senantiasa berubah-ubah itu, telah 2 kali meninggalkan jejak yang tidak dapat dihapuskan dalam sejarah dunia. Masa kesejahteraan duniawi yang kedua kali dialami oleh bangsa-bangsa Kristen diumpamakan dalam ayat sebelumnya, yaitu ayat 33 dalam surah Al-Kahfi, sebagai 2 kebun. Masa yang pertama mulai dengan masuknya Kaisar Romawi Konstantin ke dalam agama Kristen. Tatkala agama Kristen menjadi agama negara, dan keadaan demikian tetap bertahan hingga lahirnya Rasulullah SAW. Ya, jadi jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan teman muda bersama Nabi Musa ini bukan siapa-siapa, ya, tetapi adalah merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam. Oleh karena dikatakan bahwa ingatlah ketika Musa berkata kepada teman yang muda, aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sebelum aku sampai ke tempat pertemuan 2 lautan, meskipun aku harus berkelana berabad-abad. Arti hukbah berarti masa yang panjang, masa yang tidak tertentu, zaman atau 70 tahun atau lebih. Ini sesuai dengan Kamus Lain dan Al-Mufradat. Jadi Isra Nabi Musa alaihissalam seperti pula Isra Nabi Muhammad Rasulullah SAW di dalam surah Bani Israel Isra bukan merupakan perjalanan jasmani, melainkan suatu perjalanan ruhani yang melalui pengalaman itu Nabi Musa dipindahkan dari tubuh jasmaninya yang terdiri darah dan daging kepada suatu tubuh rohani. Dan Bible serta Al-Quran kedua-keduanya mendukung pendapat bahwa peristiwa itu sebenarnya merupakan peristiwa ruhani, bukan peristiwa jasmani, di mana Nabi Musa dan teman mudanya yaitu Nabi Isa, atau orang mengatakan teman muda itu Yesua. Tidak, bahwa namanya teman muda itu adalah Nabi Isa. Tidak mungkin mereka hanya untuk belajar 3 hal harus siap berjalan berabad-abad. Jadi ini menunjukkan sebenarnya merupakan abad-abad perjalanan Bani Israel diganti dengan kaum Nasrani. Lalu pada ujungnya muncul yaitu Nabi yang seperti Musa, itu Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian di dalam Injil, di dalam misalnya Injil Yohanes ayat 16 dikatakan bahwa dialah yang merupakan roh kebenaran yang membawa seluruh kebenaran, dari baik nubuatan dalam Ulangan maupun nubuatan dalam Injil. Yang dimaksud dengan Nabi yang seperti Musa, yang pada mulutnya Allah akan meletakkan seluruh kebenaran, maupun roh kebenaran yang akan menceritakan seluruh kebenaran, pada hakikatnya adalah menuju kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yang dalam kisah Isra Nabi Musa ini dicari-cari oleh Nabi Musa dan teman mudanya. Insyaallah masalah ini kita bahas dalam kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.